Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba beberapa hari ini keluar berita saya katanya kena COVID. Maka sesudah keluar berita Abdul Somad kena COVID, keluarlah jin-jin kafir, hantu-hantu setan memberikan komentar. Senang kalilah orang pendengar saya sakit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahwa Ustadz Abdul Somad ini banyak sekali bisnisnya dan menggurita. Iya. Dan dalam tanda kutip, hartanya luar biasa. Sebenarnya keadaan Ustadz Abdul Somad ini bagaimana? Iklan yang dinaikkan di IG Ustadz Abdul Somad, bukan Ustadz Abdul Somad yang membelinya. Kan bodohnya kadang minta ampun juga. Dan akhirnya Ustadz Henry, Ustadz Abdul Somad ditangkap. Ustadz tidak pernah dia secara personal mengumpulkan dana untuk Palestina. Tidak ada. Saya mau nanya, apakah Ustadz Henry mendapat informasi Ustadz Abdul Somad akan segera menimang cahaya mata? Camera! Running! 1, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap tentang Ustadz Abdul Somad adalah cakap yang tak akan habis-habisnya. Ustadz yang fenomenal, Ustadz yang memberikan pencerahan dengan cepat kepada masyarakat tentang apa saja yang ingin diketahui oleh umat Islam. Ustadz yang viral, karena tentu semua sudah tahu berapa jumlah subscribernya dan berapa viewer yang setiap tampil beliau memberikan ceramah dan lainnya. Tetapi ada juga yang mengambil kesempatan di tengah-tengah kesohoran seorang ustadz. Maka Ustadz Abdul Somad juga tidak lepas dari hal-hal yang berbau hoax atau mungkin lebih kejam daripada itu, yang kita sebut fitnah dan sebagainya. Maka kali ini saya beruntung, saya melakukan podcast dengan orang terdekat yang selalu bersama Ustadz Abdul Somad. Orang terdekat tersebut tentu saja selalu mengiringi beliau dimanapun beliau berada. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat datang Ustadz Henry Anak Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang wabarakatuh. Ustadz, saya undang Ustadz untuk kedua kalinya. Masya Allah. Karena yang pertama di studio 1, sekarang kami sudah berada di studio 2. Memang ngeri sekarang perkembangan cakap jangan tak cakap Syardah hari ini ya. Meningkat Kadang terus. kita- Ini sesuai dengan peningkatan subscribe lah ya. Ada sedikit, Iya. tapi kan tidak sehebat Hi Guys yang tiba-tiba masa. fenomenal itu. Iya. Ustadz, saya melihat di YouTube dan saya juga melihat di channel YouTube Ustadz bahwa Ustadz selalu mengiringi beliau, apalagi saat ini di musim-musim pandemi COVID ini. Iya. Tapi tentu sebelum PPKM, Iya, iya. yang sekarang ini memang tidak boleh kemana-mana. Begitu besar harapan hasrat masyarakat walaupun dalam kondisi COVID, tapi tetap ingin bersama Ustadz Abdul Somad. Kenapa bisa begitu? Iya, ada kerinduan mungkin ya, kerinduan bersama ulama. Sehingga kita melihat antusias masyarakat yang mengundang UAS. Gitu. Kadang UAS, kadang mereka ini apakah tidak paham bahwa saat ini sedang COVID. Gitu ya. Makanya juga kita ketika hadir di satu tempat itu selalu memperhatikan bagaimana prokesnya. Iya, protokol Itu yang penting, kesehatan gitu. itu nomor 1. Kalau seandainya mereka tidak bisa menjalankan prokes, kita tidak akan datang. Artinya ketika UAS datang ke satu wilayah, berarti prokesnya sudah bisa mereka terapkan. Dijamin lah istilahnya. Insya Allah mereka bisa selalu untuk meletakkan prokes. Alhamdulillah. Tapi kan walaupun protokol kesehatan sudah terlaksana dengan baik, kemudian tidak dapat dihindari juga pada saat berangkat, Ya. di pesawat, di mana selalu berdekatan. Ya. Itu bagaimana Ustadz dan Ustadz Henry juga menjaga stamina-nya itu bagaimana? Kalau stamina jangan khawatir, kita punya madu. Madu apa itu, Ustadz? Madu Umi Putri. Nah, Umi Putri? Iya, ini madu yang selalu kita konsumsi untuk menguatkan imun dan meningkatkan stamina kita. Jadi Dalam- Ustadz Henry Ya. dan Ustadz Abdul Somad, Insya Allah selalu meminum madu Umi Putri. tapi ini bukan Iya. bukan ada Bukan bisnis. bukan iklan, bukan bisnis nih, Bukan, tapi ya? memang madu kita memang harus tahu
Madu ini kan untuk, kok cerita madu pula? Nggak Tapi tak boleh. masalah. Yang nggak boleh cerita tuh di madu. Iya, di madu bahaya itu. Madu ini kan Al-Quran menyebutkan sebagai obat. Tapi ketika kita minum madu, tapi kok tidak ada efek terhadap tubuh? Nah, bisa jadi madu yang kita minum itu palsu. Dan banyak madu sintesis. Kemarin kita pernah membawa satu madu ke laboratorium di Bandung. Apa yang terjadi? Rupanya kadar madu yang dikatakannya madu itu tidak ada. Yang ada glukosa mungkin ya apa? Nah yang jelas dia warna madu aja yang ada, tapi dia tidak ada kadar madunya. Kayak gitulah sekarang yang kadang ada di tengah-tengah pasar itu madu yang tidak murni. Nah madu Umi Putri ini kita sebut madu bersanad karena kita tahu mulai dari ngambilnya sampai proses masuk ke Botol, kemasan ini, kemasan. kita tahu proses semua itu dan kita kawal semuanya. Makanya kita jamin ini madu aslinya. Nah kalau gitu mungkin agaknya yang mau berminat madu Umi Putri dapat hubungi. Iya. Itu. Hubungi sini ya. Jangan lupa hubungi. Insya Allah terjamin keasliannya. Itu mungkin salah satu usaha untuk menjaga stamina. Insya Allah. Insya Allah. Salah satu cara ikhtiar kita ya. Nah, oleh karena itu saya akan memulai. Saya melihat YouTube pertama yang mungkin Ustadz Henry juga bisa mampu menceritakan bahwa Ustadz Abdul Somad ini banyak sekali bisnisnya dan menggurita. Iya. Dan dalam tanda kutip hartanya luar biasa. Sebenarnya keadaan Ustadz Abdul Somad ini bagaimana? Itu hoak yang berlebihan. Iya. Bahkan ada kata investasi bodong. Iya, lagi. betul. Ngeri, terjerat investasi bodong. Ini investasi yang mana? Makanya kadang saya yakin kalau seandainya jemaah itu soleh ya, jemaah itu dia paling tidak menjalankan agama dengan baik, Islam terutama, insya Allah mereka tidak akan terkecoh dengan isu-isu itu. Ustadz itu bukan ustadz yang investasinya tinggi gitu. Kita bisa dilihat semua mungkin oleh semua orang ya, oleh semua masyarakat gitu. Bagaimana penampilannya, apa yang dia bawa. Dia hanya mementingkan apa yang bisa dia lakukan. Baju cukup pakai, kendaraan satu cukup dibawa, gitu-gitu aja. Cuman kalau tidak salah Ustadznya selalu menolong. Jadi kalau ada orang buka usaha, dia langsung jadi ambasadornya ya. Kelebihannya itu beliau ingin setiap kita ini kalau punya usaha, dia mau mengendorse-nya. Bukan berarti itu milik dia dan kemudian dia mendapatkan persen fee. Enggak. Berapa banyak orang yang datang, tolong endorse, dia endorse, tolong endorse, dia endorse. Karena dia pernah melihat macam mana perilaku ustadz gitu. Ketika ada jamaah datang dan ustadz itu mencuekin jamaah itu. Dan UAS melihat perilaku itu. Dia tidak menginginkan dia sebagai ustadz berperilaku seperti ustadz yang pernah dia lihat ketika jamaah datang ingin minta bantu, dia cuekin gitu. Makanya dia ingin memposisikan dirinya sebagai jemaah itu. Bagaimana kecewanya jemaah itu. Makanya siapa saja selagi itu produk bukan franchise ya, produk halal, home industri halal, maka dia akan selalu dukung. Ya, malah kalau tidak salah pernah di sini pakaian tanjak pun dia pakai ya untuk menjadi hanya untuk foto, ya untuk mengendorse itu. Iya, kalau ingin hubungi ini. Iya, itu yang mungkin agaknya sehingga ada sebuah channel YouTube menganggap bisnisnya menggurita. Menggurita, iya. Bahkan bukan itu. Terasi pun di endorse Ustaz. Luar biasa. Tapi ada endorse yang di YouTube itu menjadi heboh. Mengenai investasi 212. Dan itu mengakibatkan kerugian. Dan itu penyebabnya katanya Ustaz Abdul Somad yang mengendorse. Sehingga umat yakin dan umat melakukan investasi. Itu bagaimana sebenarnya? Ini juga yang memang kalau orang yang tidak suka itu banyak cara dia untuk membuat hoak-hoak itu. Saya masih ingat endorse yang diberikan UAS terkait dengan 212 itu 212 Batam. Kasus yang berkembang yang diviralkan itu dalam kasus investasi bodong itu 212 di Kalimantan. Oh, disambung. Narasinya 212 Batam. Kasusnya 212 Kalimantan. Apa hubungannya dengan UAS? Iya, karena UAS mengajak orang investasi, itu bukan investasi. UAS di dalam videonya mengajak orang untuk belanja ke 212. Bukan berinvestasi ke 212, tapi ayo kita dukung belanja ke 212 Mart.
Iya, Coba baca lagi narasinya. Mungkin mereka terlalu cerdas. Untuk jadi bukan mengajak investasi, Bukan mengajak investasi. belanja supaya 21 umatnya hidup. hidup Ya. dan belanjanya insya Allah barokah. Barokah. Karena memang diyakini Karena ketika dia berhasil, dia akan infak, akan sedekah. Kan kembali lagi kepada umat. Tapi Ustadz Somad juga selalu agak cepat mengambil isu-isu dan mohon maaf Ustadz mungkin akan semacam blunder. Misalkan Ustadz Abdul Somad mau ayo kita rame-rame apa itu ya? Kapal selam. Nah, Kapal selam. itu juga buzzer, ini celah buzzer. Aha. Itu kebodohan buzzer yang baca. Bahkan orang ada politikus, hebat dia, mengkritik tentang itu. Weh, baca lagi, itu hanya iklan yang dinaikkan di IG Ustadz Abdul Somad, bukan Ustadz Abdul Somad yang membelinya. Kan bodohnya kadang minta ampun juga yang membaca, yang kemudian menganalisa apanya UAS. Itu yang dilakukan oleh teman-teman di Joko Karyan. Teman-teman Joko Karyan itu membuat player itu kemudian dinaikkan ke IG UAS. Bukan berarti UAS di situ yang ikut, karena di situ rekeningnya juga rekening Joko Karyan. Hanya meminjam IG untuk supaya lebih diviralkan. Kalau cerdas nih orang-orang para bazar nih melihat ini sebenarnya maksudnya apa? Kan Iya. itu kan. Jangan tengok upaya membelinya, tapi tengoklah upaya kritiknya yang dilakukan terhadap apa yang dilakukan oleh negara dalam mengurus para pelaut itu kan, para army di lautan itu, angkatan laut kan. Mungkin yang bisa kalau mau investasi mungkin empek-empek kapal selam mungkin agak lebih mudah itu ya. Iya, itu penting itu. Tapi kalau Ustadz lihat dalam perjalanan Ustadz di Ustadz Abdul Somad yang tidak kenal lelah ini, apa yang mungkin Ustadz Henry rasakan? Mungkin dalam perjalanan itu kesulitan apa yang apa pernah terjadi? Misalkan saya lihat Ustadz naik helikopter, wah mungkin anginnya kuat, atau naik pesawat, atau Terakhir kemarin kami naik pesawat kecil tuh ya. Nah itu gimana perasaannya gimana gitu? Kalau UAS tuh menikmati aja. Menikmati saja. Iya. Kalau Ustadz Henry menikmati juga? Iya, Ngeri-ngeri sedap lah ya. Menikmati dalam gugup lah. Tenang aja. Tapi memang di setiap daerah itu memiliki persoalan masing-masing ya. Tetapi secara garis besar semuanya baik, bagus gitu. Kalau kendala-kendala itu lebih pada kendala-kendala teknis ya. Kadang ada orang yang tiba-tiba UAS sedang ngapa gitu. Dia dia tawarkan Ustadz makan. Di sisi lain dia sibuk mengajak Ustadz ngomong. Ini kapan makannya gitu. Nah, ini juga persoalan-persoalan yang kemudian, dan itu biasanya selesai oleh tim daerah. Halo guys juga menempel terus ini. Wah, Hai Guys Official. Oh, hi guys. Iya. Iya, sorry. Hi guys. Terus bersama Ustadz Somad dan Iya. behind seakan-akan Iya. melatar belakangi kehidupan yang ada di Ustadz Somad. Dan yang menjadi viral itu adalah Hi guys dapat menampilkan pernikahan Proses, Ustadz iya. Abdul Somad. Jadi Hai Guys Official ini dimulai dicetuskan oleh Ustadz Abdul Somad sendiri waktu kami di Lombok dulu, di Gili Gede, Lombok. Pada hari itu dia sebut bahwa mari kita resmikan Hai Guys Official. Tapi dalam prosesnya tidak kita upload ya. Kita selalu upload di IG, di Instagram ketika pergi-pergian. Rupanya ada channel YouTube dimiliki orang yang memposting di YouTube-nya. Mengambil dari IG. Dari IG. IG Ustadz. Iya, IG UAS, IG yang saya naikkan gitu. Iya. Akhirnya kan mereka yang dia menyebut Mengambil kesempatan itu. untuk mencari yang lain. Ustadz dapat laporan, kok ini YouTube kan kita punya. Kok enggak naikkan, kan kita punya Hai Guys Official katanya. Oh, sejak situlah baru kita naikkan. Iya. Nah, itu. Saya mungkin orang banyak tahu, tapi mungkin orang tidak banyak tahu kalau keluar dari mulut orang terdekat. Ya. Kenapa
jodoh Ustadz itu ada pada Fatimah Az-Zahra itu? Oh, itulah tertulis di Lauhul Mahfuz. Oh iya, ya itu betul. Tapi yang tertulis di YouTube kan ada juga. Iya, tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan itu prosesnya juga proses panjang ya. Iya. UAS ini banyak orang menawarkan, para kiai juga banyak yang menawarkan jodoh untuk beliau. Tapi beliau kan sangat hati-hati dalam memilih jodoh juga. Tentu juga ada istikharah ya. Nah, kalau yang kemarin itu memang tawaran jodoh yang memang dicari oleh kiai juga kan, dijodohkan oleh Kiai Hasan kan, dan UAS tidak bisa menolak juga. Dan memang itulah mungkin jodohnya. dalam jodohnya gitu. Alhamdulillah berjodoh kan. Berjodoh Dan itu prosesnya tidak lama, cuman 3 kali dan langsung. Ini pertemuan pertama, pertemuan ketiga langsung nikah. Dan tidak ada diskusi dengan Ustadz Hendri mungkin? Oh, nah, kalau dalam kaitan pribadi itu Ustadz sangat privat, dan itu bukan untuk konsumsi kita juga, dan kita juga tidak mau tahu karena itu hal yang pribadi ya dari Ustadz. Dan kalau gitu kapan Ustadz Hendri pertama kali tahu? Pertama tahu ya pertama waktu jumpa keluarga pertama kali. Oh, gitu. Ada apa namanya ta'aruf? Ya, ta'aruf. Bukan ta'aruf, sebelum ta'aruf gitu. Sebelum ta'aruf itu ada pertemuan awal sebelum ta'aruf bersama keluarga dan juga bahasa Ustaz. Inggrisnya informal meeting. Informal meeting. Alhamdulillah, dan tentu kebahagiaan kita semua. Tapi yang menarik adalah ada berita kado spesialnya adalah sebuah pesantren diberikan kepada istrinya. Itu hoak juga. Itu betul-betul ada berkembang, dan itu hoak karena pondok pesantren itu Yayasan Haja Rohana, dan itu sudah ada sebelum nikah. Nah, sekarang pas menikah ini alhamdulillah makin memiliki spirit baru kan, karena yang datangnya hafizah, sehingga klop dia gitu. Ide untuk ingin mendirikan rumah Quran dengan adanya hafizah yang kemudian datang untuk menemani Ustadz, sehingga klop ide itu. Jadi saya ulang, ada Yayasan Hajah Rohana yang merupakan nama dari almarhumah Mak Ustadz Abdul Somad, dan itu didirikan setelah meninggal almarhumah. Ya. Sudah setelah meninggal. Setelah meninggal, dan diniatkan membuat rumah tahfiz. Rumah tahfiz. Ada 2, ada Yayasan Haja Rohana Berbagi, itu di Silau, di Asahan, Kisaran. Itu setiap bulan membagikan bantuan-bantuan sosial kepada seluruh fakir miskin. Ada 200 atau 300 fakir miskin, dan satu paket itu 300.000. Bayangkan, 60 atau 70 juta satu bulan. Setiap bulan Ustadz ngasih, itu melanjutkan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Mak Ustadz gitu ya. Dahulu sering membagi. Nah, kebiasaan sering membagi di Silau itu dilanjutkan oleh Ustadz sekarang. Kebiasaan sering membagi Mak itu dilanjutkan oleh Ustadz sekarang. Nah, di Pekanbaru Ustadz kemudian mendirikan Yayasan Pendidikan Haja Rohana. Yang di situ pondok pesantren gitu. Yayasan Pendidikan Haja Rohana, Pondok Pesantren Az-Zahra namanya. Nah, itu. Jadi disitulah hikmahnya dapat jodoh seorang hafizah, dan sebelum itu sudah ada tempat, ia katakan untuk otomatis yang hafizah tadi, Fatimah tadi berada di situ dan memimpin pondok untuk melakukan pengajian dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk ke juz 29, masuk juz 29. Juz 30 sudah ada beberapa anak dari 26 anak sekarang yang sekolah di sana. Yang mondok di sana sudah ada yang juz 30 hafal. Dan itulah yang diisukan sebagai hadiah. Oh iya, isukan sebagai hadiah. Padahal tidak. Ada sebelum kebetulan. Malah pas, mohon maaf, bukan hadiah sebenarnya kepada istrinya. Dalam tanda kutip memperkerjakan istrinya di situ. Iya, mengabdi. Mengabdi. Nah, Ustadz Hendri, apa yang bisa kita ceritakan lagi hoax yang banyak sekali di YouTube itu? Ya, ada hoax kaitan dengan investasi 212 Mart. Tadi sudah. Itu nggak beres. Ada hoax mengumpulkan duit untuk beli kapal selam. Iya. Ada lagi hoax kaitan dengan dana Palestina. Oh iya, dana Palestina. Ustadz tidak pernah dia
secara personal mengumpulkan dana untuk Palestina, enggak ada. Pasti yang dia lakukan itu mengendorse lagi. Nah, kemarin itu Dewan Dakwah kalau tidak salah mengendorse. Dewan Dakwah atau apa gitu. Yang penting lembaga lain yang meminta UAS untuk mengendorse supaya memberikan bantuan ke lembaga itu. Itu banyak yang terjadi. Jadi kalau ada terjadi sesuatu di dalam pengumpulan dana, cari orang yang mengumpulkannya. Kan gitu, kan jelas. Bukan berarti kemudian ke UASnya disebut bahwa dia menikmati. Dan Ustadz tidak pernah mendapatkan satupun dan tidak akan pernah mau menerima imbalan dari apa yang dia lakukan. Dan akhirnya Ustadz Henry, Ustadz Abdul Somad ditangkap. Nah ini parah lagi yang terakhir ya. Dan di video itu Ustadz Henry ada. Iya. Berarti Ustadz Henry ditangkap juga dong. Kacau orang yang membuat. Gila betul tuh. Memang kerjaan mereka tuh tidak untuk membuat masyarakat tidak nyaman ya. Iya. Membuat kekisruhan namanya. Dan itu viral. Dan itu seharusnya ditangkap orang yang membuat itu. Karena menciptakan kekisruhan di tengah masyarakat. Saya dikirim berapa kali. Iya. Saya sebenarnya dekat dengan Ustadz Henry. Iya. Ditanyakan, betul apa enggak ini? Ini orang di depan kan gitu. Iya. Itu kacau. Banyak saya juga di WA oleh beberapa tokoh di Jakarta yang menanyakan itu. Saya kirim aja linknya, ini kami kemarin. Untuk jadi kalau ingin tahu, Sebenarnya video itu di mana? itu di Kendari, tanggal 1 Juni kemarin di Kendari di acara yang dilaksanakan oleh Yayasan Akansa. Nah, kalau ingin tahu lagi tentang itu, makanya nonton High Guest Official, ada di situ. Ya, saya lihat ada ini cuma mengulang saja. Iya. Nanti kami ambil cuplikannya untuk di sini. Nah, saya ambil cuplikan juga dari orang. dan saya lihat itu kan ada gerakan seperti gerakan cepat. Iya, itu perpindahan. Jadi kita tahu selama ini juga kalau orang yang selalu mengikuti Ustadz Abdul Somad, kalau kita keluar dari satu daerah, satu tempat acara itu, pasti akan tanpa sadar jemaah akan mengurumuni. Mendekat, ya. Baik minta selfie, mau minta salam dan lain-lain sebagainya. Nah, di musim pandemi Covid ini tentu Dan kita memenuhi protokol kesehatan. Iya, memenuhi protokol kesehatan. Tentu kita jaga jarak. Menjarak, ya. Masyarakat ini kan kadang tidak mau juga, asal selagi dia dapat, dia akan berupaya bagaimana karena caranya. emosional sudah bangkit. Makanya dibuatlah pengawalan oleh Satpol PP Kota Kendari untuk menuju ke mobil. Karena setelah itu kita langsung ke bandara, langsung ke Wakatobi, ke Wangi-Wangi. Nah, gitu. Jadi perjalanan ke sana tuh. Maka cepat waktu itu perjalanannya. Tapi yang ini bukan hoax karena saya nanya langsung. Tapi bukan Ustadz Somad, Ustadz Henry. Katanya Ustadz Henry itu tukang pukul. Iya, pukul nyamuk malam-malam. Kan ada juga berita tentang Ustadz Henry ini, tukang pukulnya Ustadz Somad ini. Kan ada berita di YouTube juga itu. Iya, kita tukang pukul nyamuknya, Pak. Nyamuk yang ada. Jadi gimana sebenarnya kedudukan Ustadz di situ? Kita itu hoak lagi tuh, hoak yang dihoak-hoakan. Iya. Hoak, ya. Intinya kita berupaya bagaimana dalam dakwah UAS nih nyaman gitu, nyaman dalam artian tidak tergendala hal-hal yang teknis. Nah, disitulah kita urus, koordinasi dengan panitia daerah ya, tiketnya jam berapa berangkatnya, kalau transitnya di mana dan jam berapa transitnya, terus di sana nanti yang menunggu siapa. Itu tidak akan mungkin Ustadz yang bertanya-tanya kan. Nah, dia Ustadz tinggal datang, tinggal berangkat saja lagi gitu. Dan hal-hal teknis lain itulah yang kita gunanya kita untuk mengkoordinasikan. Saya tidak menyamakan Ustadz adalah seorang artis, tidak. Tapi kepopulerannya melebihi artis. Yeah. Dan biasanya di keartisan itu ada namanya manajer. Yeah. Dan mungkin staf dan sebagainya. Yeah. Di Ustadz Somad ada? Nggak ada. Nggak ada? Ustadz, jadi kalau ada orang bertanya, manajer UAS ya? Nggak ada, UAS tidak punya manajer. UAS tidak punya manajer, UAS hanya punya sahabat-sahabat. UAS tidak punya tarif. Kalau ada orang di bawah yang mentarifkan UAS, tangkap dia, pasti dia itu penipu. Karena UAS tidak pernah menetapkan tarifnya ketika diundang. Nah, ini valid ini. Ya. Jadi kalau orang yang melihat podcast Hardy Hood ini kuncinya. Ya. Karena kan, yang mohon maaf Ustaz, ada juga yang menghubungi saya. Berapa? Kalau panggil Ustaz Somad itu berapa ya? Kan gitu. Kan Bapak pernah ngundang beliau. Iya. Berapa kan tahu beliau. Suka-suka aja. Ya, yang penting dalam tanda kutip, ya bersahabatlah kita. Dan kita dapat mengatur acaranya semua dalam keadaan baik. Ya.
dan semua dalam keadaan bahagia, syaratnya itu aja Ustaz Somad. Yang lain tak ada, syarat lain tak ada. Nah tentu tadi penjagaannya adalah tugas kita, karena bagaimanapun dalam satu acara keamanan itu sangat penting. Dan Ustaz ada di situ, Ustaz Henry di situ. Kita menjaga betul keamanan. Kadang ada juga yang mengamankan, tapi dia juga sibuk juga. Iya. Sibuk streaming dan lain-lain sebagainya. Kapan dia memperhatikan jalan? Nah itu kita selalu tegur. Tapi Hi Guys gimana? Oh Hi Guys kan tengok situasi. Kalau pengamanannya aman, baru Hi Guys. Iya, saya yakin Ustaz Henry pandai mengambil sisi rekaman yang orang tidak melihat, tapi Ustaz Henry mengambil untuk dapat sisi lain lah. Sisi lain. Bukan dua sisi, karena dia satu sisi berada di sisi lain. Nah, kalau gitu di penghujung kita Ustaz Henry, apa yang Ustaz Henry bisa sampaikan kepada teman-teman bagaimana kedekatan Ustaz Henry dan bagaimana Ustaz Henry bisa beritahukan kepada penonton kita ini bila mana bersama Ustaz Abdul Somad baik dalam sesi undangan hadir atau sampai di acara dan seterusnya. Iya, yang pertama yang perlu dilakukan adalah mendoakan Ustadz Abdul Somad. Doakan beliau dijauhkan dari mara bahaya baik zahir maupun batin. Itu yang terpenting. Doakan beliau selalu. Karena doa inilah yang akan menjadi kekuatan untuk beliau selalu berdakwah di tengah masyarakat. Yang kedua, jika terdengar dapat membaca berita-berita hoax, jangan cepat percaya. Karena memang dunia sekarang kan dunia fitnah ya. Maka kita diajarkan untuk berdoa itu untuk selalu dijauhkan dari fitnah dunia dan fitnah dajjal. Fitnah-fitnah sekarang bertebaran gitu. Maka selalu kita untuk cepat segera bertanya ke orang-orang sekeliling Ustadz Abdul Somad. Nah yang ketiga, bagi rekan-rekan yang kadang mengundang UAS atau juga bagi panitia-panitia, yang terpenting adalah bagaimana menjaga adab terhadap ulama gitu. Menjaga adab itu bagaimana kita menjadi diri kita ini melayani ulama. Layani ulama bahwa kita murid dengan guru. Jadi jangan samakan kita dengan teman-teman kita gitu. Baik dalam melihat ketika beliau makan, jangan kemudian sibuk kita berfoto atau juga mengajak dia bincang-bincang sehingga makan tidak jadi. Ini juga penting untuk kita ketahui. Dan yang terpenting lagi bagaimana kita menghargai ulama. Banyak orang menghargai para artis, para penyanyi-penyanyi, yang penyanyi itu bisa membawa kepada kekufuran, bisa membawa kepada kemaksiatan dan ke neraka. Tetapi ketika berhadapan dengan ulama, kita tidak begitu menghargainya. Menghargai dalam segala hal juga gitu. Nah, ini yang penting bagi kita lakukan. Dan yang terakhir, UAS tidak punya manajemen. UAS juga tidak pernah menetapkan budget ketika diundang. Makanya jika ada orang-orang yang meminta sejumlah uang untuk honor UAS, diyakini bahwa dia pasti penipu. Laporkan segera ke kita. Karena UAS tidak pernah menetapkan harga, tidak menetapkan budget ya. Dan tidak juga meminta. Tidak juga meminta. Gitu. Saya pernah tanya, Ustadz boleh enggak saya bertanya ke panitia? Ini penting nih, ke panitia, apakah basironya sudah dikasih atau tidak? UAS langsung bilang apa? Enggak usah, enggak boleh. Kalau rezeki kita ada, kalau enggak usah. Betul. Artinya saya dilarang untuk bertanya ke panitia, apakah UAS, panitianya, kadang panitia bisa lupa atau gimana ya, itu tidak boleh ditanyakan. Nah, itu. Saya di pengunjung ini saya melihat Ustadz Henry adalah seorang yang sangat tegas bila bersama Ustadz Abdul Somad. Dan ketegasan itu juga bisa menimbulkan fitnah. Ya. Karena bisa orang menganggap di atas ketegasan itu bisa jadi kesombongan. Ya. Nah, bagaimana Ustadz Henry bisa menetralkan itu? Makanya kita mengambil ukuran sombong. Sombong itu ada dua kan. Menolak kebenaran dan apalagi satu kan ada hadisnya itu. Iya. Selagi anggapan orang biar nanti akan hilang sendirinya. Karena yang kita lakukan itu adalah bagaimana menjaga UASnya. Kalau kemudian kita kurang kurang ramah gitu kan dianggap sombong. Kurang ramah itu bukan sombong. Itu hanya persepsi seseorang saja gitu.
Kalau sempat dikasihkan dia tempat, pasti dia tidak akan bilang sombong. Kan? Betul. Kan itu aja sebenarnya. Iya. Kesombongan itu selagi tidak menolak kebenaran dan tidak tidak menolak kebenaran dalam artian kita tidak mengingin Allah Subhanahu wa taala. Kan ukurannya ada. Iya. Ukuran sombong itu. Bukan sikap sombong atau kalau tidak karena saya, itu tidak ada. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di penghujung ini Ustaz, pulau mana, kampung mana, daerah mana yang Ustaz belum pergi? Kayaknya Ustaz kan dah seluruh Indonesia Ustaz keliling ini. Kalah saya waktu jadi senator. Ya, nggak tahu lagi kalau apa ya. Kalau UAS semuanya, semua provinsi sepertinya sudah. Karena dari dahulu kan beliau ini. Kalau daerah Sulawesi, daerah Kalimantan itu sudah selesai. Malah di pelosok-pelosoknya, bukan hanya di ibu kota provinsi. Dan bukan ibu kota provinsi. Karena kita juga selalu sampaikan ke daerah-daerah yang tidak dikunjungi oleh ustaz-ustaz lain. Insya Allah Ustaz mau. Pengalaman Ustaz, daerah yang paling sulit dicapai untuk Ustaz tausiah di mana? Semuanya bagus karena nggak ada. Contohnya panitia-panitia di lokal itu macam daerah Kalimantan contohnya, kan mereka sudah siap kita naik nanti ini kita pakai speed kecil. Dan semuanya sampai gitu. Artinya Alhamdulillah. Iya. Jadi walaupun sebenarnya tempat tempuhnya sulit, tapi karena panitia sangat menghormati ulama, diberikan fasilitas yang luar biasa. Yang sulit itu sebenarnya di Riau ketika masuk ke suku kampungnya apa itu ya? Daerah suku Talang Mama. Talang Itu Mama. baru sulit karena memerlukan naik sampan, memerlukan jalan kaki. Itu baru sulit. Tapi kalau daerah-daerah lain yang memerlukan perjalanan jalan kaki contohnya, enggak pula ada. Oke, terima kasih Ustadz Hendri. Di penghujung ini, di terakhir ini saya mau nanya satu saja. Ya. Ada tawaran untuk apa gitu? Tidak, saya mau nanya apakah Ustadz Hendri mendapat informasi Ustadz Abdul Somad akan segera menimang cahaya mata? Enggak pernah pula kita tanya itu. Tapi belum dapat informasi. Ya, karena kita memang tidak pernah bicara tentang hal-hal yang sangat pribadi. Gitu. Tapi tidak ada terdengar atau tanda-tanda? Tak ada tanda. Tak ada saya bertanya. Tapi penting kita doakan. Mudah-mudahan beliau mendapat zuriat yang insya Allah soleh atau insya Allah soleha. Amin. Amin. Demikian, terima kasih Ustadz Hendri. Dan cakap dengan Ustadz Hendri tentu tidak akan habis-habisnya. Tapi kalau soal cakap, memang kami akhiri. Oleh karena itu, sebelum penghujung kami sampaikan, jangan lupa kalau madu, tentu madu Umi Putri. Tapi kalau cakap, jangan lupa podcast Hardy Hood. Cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.